Selamat datang kembali di channel kita, tempat kita membedah tuntas setiap pertandingan-pertandingan besar. Malam ini kita akan melakukan analisis yang mendalam, fokus pada filosofi dan struktur permainan Barca di bawah asuhannya Hansi Flick. Saat mereka menghadapi Olympiakos. Oke, kita akan mengupas bagaimana taktik, perubahan formasi, dan insiden non-goal. Bukan bahas golnya, non-goal. Itu skema-skema terjadinya gol mungkin ya. Yang membentuk alur pertandingan yang berakhir dengan skor telak yaitu 6-1. Itu. Ini bukan tentang siapa yang mencetak gol, tapi bagaimana itu mereka bermain. Oke, mari kita mulai ya. 15 hingga 20 menit pertama pertandingan di Stadion Olympique Louis Companys itu adalah sesi adu taktik yang sangat intens. Dan secara mengejutkan, itu merepotkan bagi Barcelona. Hansi Flick itu mengandalkan skema yang biasa dia pakai, yaitu 4-2-3-1 yang menuntut intensitas tinggi ya kan. Namun di di awal laga sistem ini tampak tergoyah, ringkih, dan mudah ditembus. Olympiakos di bawah asuhannya Mendilbar itu datang dengan rencana permainan yang jelas, menekan garis tinggi Barcelona dan memaksimalkan counter attack cepat melalui flank. Gelandang ganda Barcelona yaitu Pedri dan Marc Casado pada fase ini itu kesulitan mengontrol tempo. Mereka seringkali terisolasi dan tekanan dari proses tengah Olympiakos itu membuat aliran bola dari belakang ke depan itu menjadi tersendat. Oke. Eric Garcia dan Pau Cubarsí sebagai duet back tengah itu terpaksa bertahan di ruang terbuka yang lebar karena garis pertahanan yang sangat tinggi ya kan. Beberapa kali umpan terobosan cepat dari lawan yaitu Olympiakos itu berhasil memanfaatkan celah ini itu dan memaksa kiper Szczęsny, kiper Barcelona untuk waspada dan menunjukkan koordinasi yang belum optimal di lini belakang, di lini garis pertahanan yang agresif itu. Di lini serang, siapa ya? Di lini serangnya Lamine Yamal dan João Fernandes. Kalau di formasi sih Fermin Lopez, cuman di permainan yaitu João Fernandes di sayap itu berusaha memberikan lebar. Namun minim suplai bola yang bersih. Fermin Lopez yang bermain sebagai attacking midfielder itu harus sering turun jauh ke belakang untuk menjemput bola, mengurangi kehadirannya di area berbahaya. Itu peran Fermin Lopez pada pertandingan kali ini itu justru lebih dominan. Ia menunjukkan pergerakan yang cerdas di antara lini, berusaha menarik back-back Olympiakos keluar dari posisi mereka. Ini adalah kunci bagaimana Barca akhirnya mampu memecah kebuntuan, yaitu melalui pergerakan non bola Fermin yang sangat dinamis, yang sangat bagus, yang membuka ruang bagi rekan-rekannya. Itu secara keseluruhan babak awal ini adalah peringatan, meskipun Barcelona memang titel sebagai tuan rumah, menjadi tuan rumah. Mereka belum menemukan ritme kolektif. Kualitas individu emang beberapa pemain seperti Fermin Lopez yang sangat bagus, Lively gitu kan,
dan drive dari Alejandro Balde di sisi kiri pertahanan yang mencegah Olympiakos mengambil alih kendali, ya, mengambil alih kendali penuh dari apa ya mengambil alih kendali dan menjadi penentu dalam proses terciptanya keunggulan Barcelona pada kali ini gitu. Dinamika pertandingan itu bergeser secara drastis di pertengahan babak kedua. Dan perubahannya itu tidak disebabkan oleh gol, melainkan oleh sebuah keputusan wasit yang sangat kontroversial. Kartu merah untuk gelandang bertahan Olympiakos, yaitu siapa ya? Santiago Heze kalau nggak salah. Heze, pokoknya nama tulisannya di sananya Heze. Insiden yang melibatkan Marc Casado yang dinilai berlebihan oleh wasit itu membuat Olympiakos itu harus bermain dengan 10 orang. Bermain dengan 10 pemain. Dan ini adalah momen patah tulang punggung taktis di tim tamu, tim Olympiakos. Sebelum kartu merah, Olympiakos itu berhasil menjaga bentuk pertahanan mereka dengan blok-blok yang kompak dan disiplin. Mereka itu fokus pada pertahanan atau pertarungan fisik di lini tengah. Secara konsisten, itu dia memotong jalur umpan menuju Pedri dan Fermin Lopez, ya kan. Namun dengan keluarnya pemain Olympiakos yaitu si Heze yang merupakan pilar penting dalam memutus serangan balik dan melindungi 4 back Barcelona, pelatih Olympiakos itu harus melakukan perubahan paksa. Yang merusak keseimbangan timnya. Dan Hansi Flick di sisi lain itu bereaksi dengan cepat dan cerdas. Instruksi yang diberikan kepada para pemain itu adalah memompa, bro. Untuk memompa intensitas pressing ke level yang maksimal. Itu. Keunggulan satu pemain itu dimanfaatkan penuh untuk menciptakan situasi overload di lini tengah dan di area sayap gitu kan. Pedri sekarang itu memiliki kebebasan yang lebih besar untuk beroperasi tanpa tekanan konstan dari si Heze. Ia itu menjadi dirijen utama orkestra Barcelona, mendistribusikan bola dari sisi ke sisi dan menarik garis pertahanan lawan dengan operan-operan diagonalnya yang akurat banget. Dia tuh pinter. Lini belakang Olympiakos yang sebelumnya solid ini mulai terbuka lebar. Para fullback itu terpaksa menutup ruang kosong di tengah. Sementara back tengah mereka yaitu si Retos dan Pirola kalau nggak salah, itu seringkali ditarik keluar dari posisi ideal untuk menahan penetrasi vertikal dari Fermin Lopez dan Marcus Rashford. Ini menciptakan segitiga ruang kosong yang sangat berbahaya di belakang garis pertahanan Olympiakos. Kartu merah ini bukan sekedar kehilangan satu pemain. Itu adalah peluang emas bagi Barcelona untuk mengeksekusi filosofi sepak bola ofensifnya. Ya kan? Mengubah formasi lawan menjadi kacau dan mudah dieksploitasi oleh pemain-pemain Barcelona, terutama oleh si Pedri. Di mana Pedri itu bergerak bebas, memberikan umpan-umpan yang akurat, umpan-umpan diagonal kepada sisi ke sisi gitu. Setelah keunggulan jumlah pemain, dominasi Barcelona itu menjadi mutlak. Dan analisis taktis kita itu beralih bagaimana mereka secara metode itu mengeksploitasi kelemahan strukturalnya Olympiakos yang sudah lumpuh gitu. Data itu menunjukkan penguasaan bola Barcelona itu
melambung hingga 73% kurang lebih ya. Itu sebuah cerminan sempurna dari penguasaan teritorial yang tak tertandingi, bro. Fokus utama eksploitasi Barcelona itu terletak pada sayap. Rashford, Rashford yang bermain di ujung tombak, yang sering melebar ke sayap kiri, ya kan? Dia sering melebar di sayap kiri, itu menjadi ancaman konstan, ancaman yang sangat mengancam pada Olympiakos. Dia itu menggunakan kecepatan dan kemampuannya untuk melakukan cut inside, menempatkan back sayap lawan dalam dilema. Dilema, bro. Apakah harus mengikutinya ke tengah dan meninggalkan ruang di sayap, atau bertahan di posisi dan membiarkan Marcus Rashford itu mengancam dari dalam kotak penalti Olympiakos. Pemainnya Olympiakos itu dilema. Pergerakan cerdas Rashford inilah yang akhirnya membuahkan hadiah penalti yang dieksekusi oleh Lamine Yamal. Sebuah momen kunci non-gol yang memastikan kemenangan taktis Barcelona inilah yang terjadi, yang dieksploitasi oleh Marcus Rashford. Di sisi kanan, Lamine Yamal itu tampil tajam dan seringkali berkolaborasi dengan fullback-nya, yaitu Jules Koundé. Mereka menciptakan situasi 2 lawan 1 melawan back kiri Olympiakos, memaksa mereka untuk melakukan double marking dan melemahkan kerapatan di lini tengah. Itu kan. Yang terpenting, peran Pedri dan Casado ini menjadi sangat efisien. Mereka menciptakan umpan di lini tengah yang membuat Olympiakos itu harus berlari tanpa bola. Kecepatan pressing mereka itu meningkat drastis, memicu transisi serangan balik cepat yang mematikan, yang berulang kali itu membuka peluang-peluang gol yang terjadi setelahnya, ya kan. Pemain muda yaitu Fermin Lopez itu juga menunjukkan kedewasaannya dalam bermain. Kedewasaan taktis yang luar biasa di babak kedua ini. Ia tidak lagi harus turun menjemput bola. Sebaliknya, ia beroperasi di area Olympiakos yang berbahaya, ya kan. Selalu mencari celah di antara back tengah dan back sayap. Pergerakan konstan Fermin Lopez di kotak penalti itu adalah magnet yang menarik perhatian para back lawan, menciptakan ruang bagi Rashford atau Lamine Yamal untuk menyerang ke areanya Olympiakos. Kesuksesan Barca di babak kedua ini adalah masterclass menurut gua dalam memanfaatkan kelelahan mental dan kelelahan fisik lawan yang kurang jumlah pemainnya. Jumlah pemainnya cuma 10 orang gitu kan. Dan ini bukan sekedar bukan sekedar menembak ke gawang doang. Ini adalah taktik yang dimanfaatkan oleh Hansi Flick, memanfaatkan dengan unggulnya jumlah pemain Barcelona di kandangnya sendiri, dan terjadilah pembantaian, yaitu dengan skor 6-1. Mari kita akhiri bedah tuntas ini dengan melihat dampak jangka panjang dari kemenangan ini dan proyeknya Hansi Flick di Barcelona. Sampingkan dulu kan hasil akhirnya, yang skornya 6-1 itu kita sampingkan dulu. Kemenangan ini itu memberikan dorongan moral dan validasi taktis yang sangat dibutuhkan setelah beberapa hasil yang kurang memuaskan sebelumnya.
Poin kunci yang dapat kita tarik adalah itu fleksibilitas dan kedalaman skuad. Menurut gua, masuknya pemain muda seperti João Fernandes, Hansi Flick yang berani menurunkan João Fernandes sebagai starting, yang berhasil memberikan asis kunci kepada Fermin Lopez, itu menunjukkan bahwa La Masia itu terus menyediakan talenta-talenta yang siap berkontribusi di level tertinggi, yaitu Liga Champion. Gitu. Namun, pekerjaan rumah itu tetap ada di lini pertahanan menurut gua. Ya meskipun skor telak Barca itu 6-1, tetap aja Barca itu tetap kebobolan melalui penalti yang disebabkan oleh kurangnya konsentrasi. Ya walaupun itu tidak sengaja juga kan. Cuman tetap aja. Dan Flick itu harus segera memecahkan masalah keseimbangan antara agresi pressing dan security pertahanan. Garis tinggi itu akan selalu menjadi ciri khasnya Hansi Flick. Tetapi itu harus dibarengi lah dengan sweeping yang lebih meyakinkan dari kiper dan pemahaman yang lebih baik mengenai siapa yang harus mundur dan kapan harus menekan. Harus kayak gitu. Dan di lini tengah, Pedri Gonzalez itu selalu memberikan yang terbaik untuk Barcelona. Dia mainnya bagus terus. Alhamdulillah ya kan. Dan Fermin Lopez itu membuktikan dirinya sebagai solusi instan di lini serang. Perannya sebagai runner dan pemecah kebuntuan itu adalah aset yang tak ternilai lah ya. Dan ini memberikan Flick opsi berharga selain striker murni. Analisis taktis ini itu menunjukkan bahwa Barcelona meski sempat goyah memiliki kemampuan untuk menghancurkan lawan secara sistematis ketika diberi kesempatan dan ruang. Dan kemenangan ini itu adalah persiapan mental terbaik menurut gua. Persiapan mental terbaik menjelang El Clasico. Dan ini bukan hanya tentang skor besar bro, tapi tentang kemampuan tim untuk mengendalikan permainan secara mutlak 45 menit penuh setelah momen kunci non-gol terjadi. Ya walaupun itu kartu merah satu ya, tapi ya patut diapresiasi lah. Barcelona itu mengirimkan pesan yang jelas. Mereka belum sempurna emang, tetapi mesin menyerang mereka itu sudah panas lah bro. Ya buktinya udah 6-1, udah panas lah bro. Dan itu dia bedah tuntas kita ya. Tinggalkan komen kalian di bawah. Bagaimana pendapat kalian tentang insiden kartu merah Heze? Apakah itu benar mengubah segalanya? Like video ini, subscribe channel ini, dan sampai jumpa di analisis berikutnya karena gue udah gak kuat, suara gue udah habis bro. Ciao.